Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Allahumma alihi shalli wa wa sallim alaih. ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang insya Allah berbahagia dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa menghadiri acara diskusi rutin kita, diskusi kopi hangat, yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting bagi kita semuanya, yang disebut oleh Dr. As-Syeikh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu minal atifiyah wal gawgawiyah ila al-aqlaniyah wal ilmiyah. Yaitu kita harus melakukan shifting dari emosional dan sentimental menuju sikap yang rasional dan ilmiah. Kenapa ini sangat penting kita kaji? Karena memang di tengah-tengah umat Islam masih ada gejala bahkan fenomena kekanak-kanakan. Yang disebut oleh Al-Qaradawi kekanak-kanakan itu, mereka masih mengedepankan sikap emosional, sikap sentimental daripada sikap rasional dan ilmiah. Di antara yang disorot oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di antara fenomena yang dianggap emosional dan juga sentimental adalah, di antaranya yang beliau sorot adalah tamjid azat, yaitu kultus individu. Jadi ini beliau mengkategorikan sikap umat itu masih dalam kondisi emosional dan sentimental ketika ada takdis azat atau tamjid azat, yaitu kultus individu. Kemudian yang beliau sorot juga adalah ini saya catat. Yang kedua itu adalah al-israf fil hubbi wal bughd, ya. Yaitu ekstrim ketika ekstrim dalam cinta dan benci. Nah, ini sangat ekstrim ketika mencintai dan juga membenci. Dan fenomena yang ketiga yang beliau sorot adalah al-istighraq fil ahlam, tenggelam atau terbuai dalam mimpi. Dan yang keempat adalah al-isti'jalu fi qatfis samroh, terburu-buru ingin memetik buahnya, buah perjuangan. Yang kelima adalah yang dianggap sikap sentimental dan irasional dan juga emosional adalah al-i'timadu ala husnin niyah duna taharru as-shawab. Hanya punya niat yang baik tetapi tidak disertai dengan kajian yang mendalam tentang niat tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah yang akan membedah kajian kita pada pagi ini adalah Al-Ustadz Wiwit Purwawan, LSMA. Beliau adalah sejak mudanya sudah aktivis, ya. Sampai sekarang setengah tua. Aktivis Masih juga. muda, Zat, itu. Setengah tua, Muda sekali kelihatan. masih muda setengah tua. Beliau adalah pengasuh pesantren Markas At-Talaqi Cilengsi. Masya Allah. Dan sehari-harinya juga berkeliling di Kabupaten Bogor, ya.
sebagai bentuk pencerahan kepada umat di Bogor, kemudian juga kadang juga jalan-jalan ke berbagai kota di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengambil keberkahan pada pagi ini kita awali diskusi kita pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya persilahkan kepada sebelum Ustadz Wiwit 2 menit ada tamu kita untuk ngaji ya 2 menit 3 menit Mbah Umbah ya. Tadi udah mulai. Silakan. Udah ada Ustadz Oke. Wiwitnya. Ya sebentar kita ngaji 2 menit. Sabar Dokter Helda. Tadi kirain karena minggu. Tilawah dulu nih, Ustaz. Tilawah biar adem. Semenit 2 menit aja. Pendek ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Mbah Umbah yang telah memulai kajian ini dengan tilawatul Quran. Insya Allah ini akan menambah keberkahan kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemantik diskusi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wiwit Purawan LC MSI. Kepada beliau saya persilahkan. Bisa share screen, Zat? Oh, bisa. Co-host dulu ya. Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bermuajah bersilaturahim dengan para masyayikh. Ada Bapak Kiai Mudhafar, Dr. Amiruddin, dan Dakatirah semuanya. Udah lama juga nggak silaturahim dengan Bu Sita, Bu Hilda, semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya Allah. Dan juga para peserta diskusi kopi hangat yang istiqomah setiap Rabu Rabu pagi. Dan saya termasuk yang lama ini nggak muncul. Kemarin ditarik sama Dokter Rahman supaya belajar bersama ini terkait tema yang Lapornya loh.
Pak Wiwit pelopornya padahal. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya semakin menguatkan kembali ya tradisi ilmiah kita, tradisi keilmuan kita. Dan saya sangat bersyukur ditarik Dr. Rahman untuk menyampaikan materi yang nampaknya pada gerakan Islam ini masih sangat kental dan sebagian sudah mengalami, sebagian masih berlangsung, ya. Karena ternyata di lapangan gerakan-gerakan Islam atau organisasi-organisasi Islam dinamikanya itu masih banyak dipengaruhi oleh oleh dasar yang tidak ilmiah begitu. Lebih berdasarkan pada hal yang sifatnya emosional, sentimental, dan masih jauh dari hal-hal yang rasional dan ilmiah. Padahal Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam buku yang tengah kita kaji pada seri-seri yang terdahulu maupun yang akan datang, ya 10 seri ke depan insya Allah, yaitu kitab As-Sohwah Al-Islamiyah Minal Murahaqa ila Rushd, ya, yaitu buku yang di dalam buku ini beliau juga mengatakan bahwa menyampaikan bahwa buku ini menjadi tanda bahwa pergerakan Islam memasuki era baru di abad 20 dan 21. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah sudah memberikan ini kalau di Jawa mungkin kayak semacam apa namanya primbon gitu kan, atau apa tuh ramalan ya, ramalan Joyoboyo. Dan sudah mengidentifikasi sumber masalah dan juga memberikan solusi. Nah, di antara judul yang ketiga ini di buku tersebut adalah Minal Atifiyah wal Ghawghaiyah ilal Aqlaniyah wal Ilmiyah. Jadi ada fase di mana pergerakan Islam yang telah dilalui atau sedang dilalui saat ini adalah fase di mana dinamika yang ada itu lebih berdasar pada hal yang emosional gitu. Tetapi tidak mendasarkan dinamika itu kepada dasar ilmiah. Ustadz Wid mau share ini nggak? PPT? Ini bukannya udah Ustadz? Belum. Udah ya? Udah. Udah ya? Oke, lanjut. Ya, udah kan? Lanjut, udah. Oke. Tapi belum bergeser slide-nya. Iya, Oh tapi iya. nggak bergerak. Betul. Belum digerakkan, Bu. Belum. Sip. Ya. Oke. Ya. Sudah bergerak? Sudah. Oke. Aman. Ya, pertama Dr. Yusuf Al-Qaradawi membahas tentang emosi dan perasaan dalam Islam. Bahwa emosi itu sebenarnya suatu yang inherent di dalam penciptaan manusia, sebagaimana insting, sebagaimana hal-hal yang menempel pada diri manusia di awal penciptaannya. Artinya sesuatu yang memang sudah ada dalam diri manusia sejak dilahirkan. Jadi diakui adanya pada diri manusia. Jadi memang manusia itu adalah makhluk yang berperasaan. Dan ini sifat perasa dari diri manusia itu tidak perlu ditolak, ya, tidak perlu ditolak untuk menjadi seorang yang sangat rasional gitu.
Karena dalam Islam orang yang rasional itu tidak menafikan sisi perasaan, sisi perasaan. Manusia siapapun dia tidak bisa lepas dari pengaruh emosi atau perasaan. Siapapun bisa sedih dan bahagia, susah dan senang, bisa tertawa dan menangis, bisa cemas dan harap, bisa marah dan menerima. Jadi al-ghadab war ridho. Jadi menerima di sini ridho artinya menerima keadaan, bisa juga tidak bisa menerima keadaan sehingga ia marah. Siapapun ia. Ada beberapa ayat, contoh beberapa fakta-fakta dalam sejarah diungkap dalam Al-Qur'an bahwa siapapun bisa terpengaruh dengan perasaan tersebut. Siapapun bisa terpengaruh dengan perasaan tersebut. Misalnya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya, kemudian diwakili oleh Harun, ternyata sepeninggal Nabi Musa itu kaumnya menyembah sapi ya. Lalu marah, ini kok jadi begini nih, diwakili Harun kok malah kacau gitu. Akhirnya beliau melempar, saking marahnya itu, alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ilai. Jadi Taurat yang ada di tangannya itu dilempar dan Harun itu ditarik gitu lehernya. Itu ekspresi marahnya Nabi Musa karena kaum yang tadinya menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika ditinggal kemudian diwakili tugasnya oleh Harun itu malah menyembah sapi. Jadi Nabi Musa marah dengan ekspresi gitu kan. Jadi kalau orang Jawa Timur nanti jangkrik gitu, kira-kira gitulah ya. Kayak gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah hanya manusia seperti yang lainnya, ya. Seperti yang lainnya, aku bisa menerima keadaan, bisa juga marah sebagai manusia yang lain. Maka siapapun yang pernah aku olok-olok atau aku pukul, ia berhak untuk membalasku. Jadi di sini selain menerangkan bahwa emosi itu bisa mempengaruhi siapa saja, tetapi hasil ya dari sikap yang berdasarkan emosional itu adalah sebuah kesalahan gitu. Sehingga Rasulullah SAW menyiapkan diri untuk dibalas. Orang yang pernah diolok-olok, orang yang pernah kena marah, ya, yang tidak terima begitu, Rasulullah menyiapkan dirinya untuk dibalas. Artinya itu suatu sikap yang berdasarkan emosional itu suatu kesalahan. Gitu. Suatu kesalahan. Jadi emosi yang kita tolak adalah ya, jadi emosi sebagai dasar suatu bawaan ya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita terima, tetapi yang kita tolak adalah emosi yang negatif, yaitu yang mengalahkan pertimbangan akal manusia sehingga mempengaruhi terhadap kebenaran pandangan dan menyelewengkan pandangan dari jalan yang benar. Jadi emosi yang seperti itu yang tidak diterima. Artinya ditolak. Sikap atau keputusan yang emosional itu harus ditolak.
Emosi yang tercela adalah emosi yang tidak mengikuti panduan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, innama nungkiruhu huwa taglibul atifa 'alal aql. Ya, yaitu yang emosi yang menutup, ya, emosi yang liar yang menutup semua adawatul idrak atau perangkat-perangkat yang menutupi perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, seperti pendengaran, mata hati, sehingga semuanya tidak berfungsi karena dikalahkan oleh emosi. Untuk itu Rasulullah SAW melarang manusia agar tidak menyerah kepada perasaannya. Seperti Rasulullah SAW melarang kita untuk marah, ya, dan menerangkan bahwa kemarahan itu bisa mengakibatkan hal yang negatif, ya, hal yang tidak benar, sehingga seorang hakim itu dilarang untuk memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah, di mana pengaruh emosi yang begitu besar itu, ya, membuat manusia itu hilang keseimbangan. Dan segala hal yang bisa menghilangkan keseimbangan manusia seperti kemarahan ini, ya, para ulama, ya, menganalogikan perasaan-perasaan yang lain kepada marah, ya, oleh karena menyebabkan hilangnya keseimbangan itu. Seperti misalnya kita dilarang untuk memutuskan suatu perkara dalam keadaan sedih yang mendalam misalnya, atau sedang sangat berbahagia atau sangat senang, atau dalam keadaan terlalu khawatir atau takut. Termasuk juga hakim itu dilarang memutuskan perkara ketika dalam keadaan lapar. Dan semua perasaan yang menghilangkan sisi keseimbangan manusia sehingga rentan untuk bersikap sembrono dan melenceng dari kebenaran atau petunjuk. Nah, ini kapan kita ketahui bahwa kapan emosi itu bisa mempengaruhi, ya, dan kita dilarang untuk mengikuti emosi itu sebagai emosi tersebut, ya, sehingga kita sisi rasional kita itu hilang. Sisi rasional kita hilang. Kemudian selanjutnya, sebagaimana sikap emosi itu dilarang pada tataran individu, artinya kita sebagai seorang pribadi itu dilarang untuk memutuskan suatu perkara atau menilai sesuatu dengan emosi, gitu ya, dengan berlandaskan emosi tadi, atau pada saat kita kehilangan keseimbangan. Begitu juga hal tersebut tidak boleh terjadi pada level masyarakat, pada level masyarakat secara kolektif. Jadi tidak boleh ada masyarakat yang emosional, gitu. Nah, sementara gerakan Islam ini ketika individunya itu emosional, apalagi seorang pemimpin, begitu ya, maka dan tingkat ketaatan kepada pemimpinnya itu tinggi, maka pengikut-pengikut itu gampang sekali untuk menjadi kumpulan atau masyarakat yang emosional. Karena kehilangan ar-rushd atau kedewasaan atau rasionalitas itu, maka masyarakat itu akan gampang terprovokasi. Atau kata
Pak Anies Mata itu mudah untuk menjadi kayu bakar bagi agenda-agenda orang lain. Karena secara kolektif ya, masyarakat tersebut hilang akalnya, ya, tidak terkendali, ya, tidak punya daya kritis, ya, tidak mampu berpikir sebab akibat, ya, dampak itu tidak mampu untuk difikirkan. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menyebutkan fenomena-fenomena yang terjadi pada gerakan Islam, ya, fenomena-fenomena emosional atau fenomena sikap emosional pada gerakan Islam. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Dr. Rahman, ya, tamjidu adzat, tamjidu dzat. Itu kalau saya terjemahkan itu terjemah bebas ini, ya, terjemah secara makna, membesar-besarkan diri dan merasa paling benar. Jadi kalau ada komentar yang mendukung perasaan merasa besar itu luar biasa, ya, sangat gegap gembita gitu. Sehingga menutupi sisi kekurangan, ya, menutupi sisi kesalahan, ya, dan tidak bisa bersikap adil. Tidak bisa bersikap adil. Karena tadi saking menuruti nafsu ingin besarnya itu tadi, ya. Ada semacam euforia begitu, ya. Euforia tapi tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Dan merasa paling benar. Nah, ini tidak melihat bahwa selain dari kelompok dirinya itu seakan-akan tidak ada kelompok lain yang Islam gitu. Dan ini kalau kita amati di Indonesia ini, ya, organisasi-organisasi yang mengalami kebesaran nampaknya mengalami ini. Mengalami euforia, mengalami merasa besar sendiri itu, sehingga menganggap yang lainnya itu nggak ada. Ya, apa saja, ya, organisasi Islam yang besar di Indonesia, ya, pada saat dia besar itu terjatuh pada sikap emosional ini merasa besar sehingga tidak melihat ada kelompok-kelompok lain yang Islam yang juga benar gitu. Kemudian yang kedua, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah yang hilang dari sikap ini adalah tadi sikap adil tadi. Jadi tidak mampu adil untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, al-israf fil hubbi wal bughdi, berlebihan dalam mencintai dan membenci. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Gitu. Kecintaan kepada sesuatu itu cenderung membutakan, ya, cenderung membutakan, tidak mampu melihat yang sesungguhnya. Seperti di dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, ya, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka yauman ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Ini adalah panduan ketika mencintai atau membenci. Ketika kita mencintai sesuatu,
maka cintailah sekedarnya. Bisa jadi yang kita cintai itu bisa menjadi musuh, dan ketika kita benci kepada musuh atau yang kita anggap sebagai musuh, bisa jadi suatu saat bisa menjadi teman atau yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, ya, terbuai mimpi. Ini al-istighraq fil ahlam. Al-istighraq fil ahlam, yaitu berangan-angan. Jadi terbuai oleh angan-angan, sebagaimana angan-angannya orang Yahudi. Anggapan mereka ketika mereka itu menganggap dirinya sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, yaitu makhluk Allah yang paling dikasihi, yang paling dicintai, dan hanya mereka yang masuk surga, sementara yang lainnya tidak, gitu. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabih. Padahal kenyataannya adalah, ya kalau melakukan yang baik ya dia masuk surga, tapi kalau dia melakukan hal yang bertolak belakang dengan syarat masuk surga ya masuk neraka. Jadi angan-angan, terbuai oleh angan-angan, sikap yang seharusnya, gitu. Saya Yusuf Qardawi diantaranya menguatkan dengan perkataan Imam Ali kepada wasiatnya kepada anaknya Hasan, wa iyyaka walittikal 'alal muna fa innaha badha'i'un nuka ay alhamqa. Jauhilah oleh kamu sikap tawakal. Tawakal itu lawan katanya tawakal. Tawakal itu bersandar tapi tidak melakukan usaha. Sesungguhnya berpangku tangan itu, ya, bersandar kepada pangku tangan, berpangku tangan itu adalah sifat orang yang bodoh. Seorang penyair mengatakan, wala takun abdal muna fal muna ru'usu amwalil mafalis. Jangan kalian menjadi hamba angan-angan, karena berangan-angan itu adalah modalnya orang yang pailit. Ya. Jadi modalnya angan-angan, gitu. Sehingga ya bagaimana dia beruntung, cuman berangan-angan aja kan. Kemudian yang selanjutnya tergesa-gesa dalam memetik hasil. Al-isti'jal fi qatfi thamrah. Pada dalam kaidah mengatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya, dalam kaidah usul fikih itu, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa memetik hasil sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan. Nah, saya menggarisbawahi di sini komentar atau penjelasan dari Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Wa hadza ma'auka katsiran minasy-syababil mukhlisin fi a'malin laisa laha jadwa illa al-intihar al-jama'i wa taqdimi dhahaya fi ghairi aduwin wa fi ghairi maidani jihadin haqiqi. Jadi tergesa-gesa ini lebih sering terjadi pada anak-anak muda. Pada anak-anak muda, sehingga hasilnya ya nol begitu ya. Karena tergesa-gesa sebelum waktunya panen gitu. Akhirnya malah nggak panen. Yuridu an yazra'al yaum wa yasud ba'da syahrin aw usbu. Ya, jadi selalu berharap hasil itu cepat. Padahal
kalau berbicara menanam dan hasil itu ada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memetik hasil sebelum waktunya itu menyalahi sunatullah. Dan barang siapa yang melawan sunatullah pasti dia akan kalah. Lianna ghallabah qahhar, karena sunatullah itu tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan atau fenomena di antara fenomena emosional yang terjadi pada diri gerakan Islam itu al-i'timad ala husnin niyah duna taharris shawab. Al-i'timad ala husnin niyah, yang merasa cukup memiliki niat baik tanpa mengikuti yang benar, tanpa mengikuti yang benar. Jadi lebih sering gelap melihat prosedur, gelap melihat atau menerjemahkan SOP. Jadi yang penting punya niat baik gitu. Caranya suka-suka. Nah, ini apa namanya? Akan terjatuh pada sikap emosional. Niatnya ke barat, tapi karena jalannya salah, akhirnya malah ke timur. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang beliau ringkas dalam buku beliau, fenomena emosional gerakan Islam. Kemudian beliau juga menyampaikan beberapa hal yang bisa membuat gerakan Islam itu tidak rasional. Ya. Atau sebelumnya ada langkah-langkah agar rasional. Tadi fenomena tidak rasional, nah sekarang langkah-langkah agar rasional. Beliau menyebutkan yang pertama Allah ya'khudha kullama yulaqinuhu qadiyatan musallamah. Tidak menerima suatu perkara sebagai hal yang aksiomatik. Jadi seakan-akan kebenaran itu diterima begitu saja, tapi tidak cek dan recheck kebenarannya. Jadi tenang dengan dengan penerimaan bahwa ini benar begitu, tapi tidak melakukan cek dan recheck. Kemudian jadi supaya rasional jangan terima gitu, suatu informasi, suatu kebenaran yang datang ya sebelum kita mengecek, mengkonfirmasi gitu, kepada sumber-sumber yang yang valid. Membandingkan kebenaran yang diterima dengan kebenaran yang diterima orang lain. Jadi anggaplah bahwa suatu kebenaran itu kita terima, lalu yang lain juga punya kebenaran, maka kita bandingkan apa yang kita yakini, apa yang kita hasilkan, apa yang kita putuskan itu dengan apa yang diputuskan oleh orang lain ya, dalam hal yang sama atau dalam hal yang mirip begitu. Contoh misalnya kasus lembaga survei partai politik misalnya. Survei internal mengatakan tingkat survei kita mencapai sekian 50% katakanlah begitu. Lembaga survei yang lain berapa persen? Nah, itu kan perlu dibandingkan tingkat validitasnya lembaga survei internal dengan lembaga survei eksternal itu. Atau dalam hal strategi misalnya, diadu strategi itu, strategi kita dengan strategi orang lain
diadu dalam arti kita kaji, ya. Kita kaji eh, sudut pandangnya, kita kaji dampaknya, kita kaji langkah-langkahnya atau konsekuensi dari strategi itu, ya. Sehingga kita akan memilih, ya, memilih yang benar. Jadi kemudian selanjutnya membiasakan diri untuk bertanya dan mengkonfirmasi yang tidak diketahui secara keseluruhan atau sebagian kepada para ahli di bidangnya. Jadi kebanyakan masyarakat ketika menerima suatu kebenaran itu hanya menerima dari satu sumber, gitu. Atau satu ahli saja misalnya. Atau satu ahli saja. Padahal bisa jadi, ya, kesimpulan dari seorang ahli, dari satu orang ahli itu berbeda dengan ahli yang lain. Tetapi ketika semakin banyak ahli yang kita jadikan referensi, ketika memutuskan itu mungkin saling melengkapi antara ahli satu dengan yang lainnya, dan menjadi tahu apa perbedaan antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Jadi membiasakan diri untuk bertanya dan konfirmasi, konfirmasi. Kemudian tidak memasuki suatu urusan yang tidak ada keahlian, karena akan menimbulkan mafsadat daripada maslahat. Nah, ini membatasi diri. Jadi banyak di antara masalah yang tidak rasional itu ketika seseorang memasuki suatu urusan yang dia tidak punya dasar kapasitas, ya, pada urusan tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, man tatop baba walam ya'lam anhu tibbun fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan praktek kedokteran tetapi tidak punya dasar ilmu kedokteran, maka dia menanggung. Jadi kalau ada akibat dari malprakteknya itu meninggal atau ada risiko yang besar, maka dia menjamin. Dia harus bertanggung jawab. Nah, di sini kita perlu mawas diri, ya, atau gerakan Islam perlu mawas diri untuk memasuki suatu urusan. Termasuk misalnya yang fenomena yang terakhir kemarin mengenai, kalau dari sisi perasaan gitu ya, dari sisi perasaan dan emosional, ya, ormas itu kalau menerima tambang, ya, kayaknya bagus, bisa banyak duit gitu kan ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah ormas tersebut memiliki kemampuan, ya, di dalam mengelola tambang itu. Tapi kalau misalnya dia mampu mengelola tambang, it's okay. Tapi kalau tidak, maka mafsadat lebih besar daripada maslahat. Oke. Sip. Dua lagi, Zat. Hal-hal yang menghilangkan rasionalitas, tergesa-gesa dan serampangan, sehingga menyimpulkan atau memutuskan tanpa ada proses pematangan gagasan secara sadar. Tawakal tanpa menambatkan unta atau ikhtiar. Tawakul biduni taqyidin naqah, dia an yaqilan naqah. Jadi tawakal tanpa ada ikhtiar, gitu. Maksudnya dalam batas tertentu, misalnya mungkin putus asa, ya, karena jadi keseimbangannya hilang itu, sehingga putus asa, sehingga akhirnya sudahlah, kita tunggu takdir aja misalnya. Gitu. Tapi usahanya
tidak ada gitu. Ya kalau memang waktunya menang menang, kalau kalah ya kalah. Ya itu kalau nggak ada cara-cara atau ikhtiar yang dilakukan ya tidak rasional. Kemudian mengabaikan sunatullah pada alam semesta dan masyarakat, mengabaikan sunatullah pada alam semesta. Tadi sempat saya singgung ya, sedikit. Jadi ada sunatullah dalam kemenangan, ada sunatullah dalam pertolongan Allah, ada sunatullah dalam dalam perubahan, ada sunatullah atau adat yang ada di masyarakat itu yang diterima secara turun temurun gitu ya, secara turun temurun dalam batas tertentu, misalnya dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia yang cenderung feodal misalnya gitu ya, itu kira-kira ada kaitan nggak feodalisme itu dengan model masyarakat kita itu? Jangan-jangan feodalisme itu kuat karena model masyarakatnya memang cocok dengan feodalisme itu. Gitu. Misalnya, kalau itu berlaku, ya, maka mau sampai patah tulang nggak bisa mengubah itu. Gitu. Kalau memang mungkin dasar masyarakatnya itu cocok dengan feodalisme. Misalnya gitu. Misalnya, tapi mungkin dengan berkembangnya atau semakin tingginya ilmu pengetahuan mungkin bisa berubah gitu. Tapi tapi bisa juga nggak berubah juga karena mungkin ilmu pengetahuannya justru malah mendukung feodalisme gitu. Kemudian membesar-besarkan perkara atau sangat meremehkan suatu urusan. Jadi bainat tahwili wat tahwini tadhi'ul haqiqah. Wa bainat tahwili wat tahwin tadhi'ul haqiqah. Jadi dalam hal membesar-besarkan perkara atau sebaliknya meremehkan suatu urusan itu, maka di situ kebenaran hilang. Kebenaran hilang. Suatu yang kita besar-besarkan, misalnya Yahudi ini luar biasa menguasai segala-galanya. Semua yang tertulis dalam protokoler Yahudi itu sedang berjalan di dunia, dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu menolak hal itu gitu loh. Jadi seakan-akan nggak ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan semuanya diatur secara rapi ya. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi pengusaha, siapa yang jadi ini itu segala macam oleh protokol Yahudi itu. Nah, itu suatu yang sangat dibesar-besarkan. Tetapi meremehkan bahwa itu Yahudi bisa kita libas misalnya. Seperti beliau katakan di tahun 60-an ya, ketika ada perlawanan kepada orang-orang Zionis itu oleh Mesir, ya gampang itu gitu. Jadi beliau sedikit menukil itu gitu. Satu sisi beliau menolak fenomena Zionis itu dibesar-besarkan dan itu suatu yang emosional ya. Sisi yang lain sempat terjadi tahun 60-an, Zionis itu dianggap ringan, remeh, tidak punya kekuatan. Akhirnya ya sampai sekarang malah bertahan kan gitu. Jadi takdirul asya bimaqadiriha. Jadi memang harus suatu sikap yang rasional itu adalah menimbang segala sesuatu itu dengan timbangan yang tepat. Kemudian tahrij atau mempercayai lelucon. Misalnya lelucon yang jadi lelucon tetapi seakan-akan diiyakan oleh masyarakat Indonesia, misalnya kata-kata almarhum Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, Indonesia adalah negara yang bukan-bukan. Nah, ini lelucon yang bukan-bukan. Nah, ini kalau diterima ya akhirnya menerima kenyataan ya nggak ke sana nggak ke sini gitu kan, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Padahal suatu negara itu mesti jelas identitasnya, dia memperjuangkan apa dia ini. Misalnya kalau sebagian masyarakat ini menerima ya lelucon itu suatu kebenaran, nah ini hal yang tidak rasional.
Kemudian memahami urusan secara dangkal atau sathiyah. Sathiyah ya, hanya cocok logi saja, ada metodologi. Nah, ini perbandingan gerakan Islam yang emosional itu punya ciri seperti itu. Gerakan Islam yang rasional, yang emosional cirinya seperti itu. Gerakan Islam yang rasional cirinya rasional dan ilmiah, cenderung rasional, objektif, netral, aktual atau relevan. Sementara yang emosional cenderung emosional, subjektif, sering menggunakan justifikasi, cocok logi, pemujaan terhadap diri sendiri, terjebak hayalan atau romantisme masa lalu. Itu misalnya romantisme masa lalu. Jadi mengagung-agungkan zaman keemasan, tetapi padahal situasi dan kondisinya berbeda. Beliau mengatakan zaman teknologi, tetapi disikapi dengan mindset zaman unta. Misalnya ini sindiran atau Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau menggambarkan bahwa abad 20 21 itu adalah abad teknologi, abad kecerdasan buatan nih kalau sekarang ya, gitu ya. Tapi disikapi dengan mindset zaman unta misalnya. Nah, itu kan tidak cocok. Nah, rasional itu mengikuti sunatullah, baik yang berlaku pada diri manusia maupun berlaku bagi alam semesta. Sunatullah dalam kemenangan, sunatullah dalam perubahan, sunatullah dalam hidup dan matinya peradaban. Kemudian untuk menutup, untuk menggambarkan satu ini saya mungkin menyampaikan satu riwayat yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang selalu tepat sasaran ketika memanah. Beliau sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau minta tolong kepada Nabi untuk memberikan semua hartanya itu kepada anaknya yang seorang. Jadi dia memiliki satu-satunya seorang anak. Jadi sebelum meninggal beliau berwasiat, ya. Beliau berwasiat supaya memberikan semua hartanya itu kepada satu-satu anaknya. Nah, sikap ini adalah sikap yang sangat emosional, ya, karena tidak melihat bahwa di sana ada ahli waris yang lain, ya. Yang dia lihat hanya anaknya saja. Padahal di sana ada aturan tentang waris. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa wasiat itu maksimal sepertiga. Jadi maksimal sepertiga saja. Sementara yang lainnya sudah diatur dalam hukum waris secara detail sampai hari kiamat tidak akan berubah. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa sikap rasional itu adalah sejalan dengan aturan prosedur. Sementara emosional itu menabrak aturan atau prosedur yang berlaku pada suatu urusan tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wiwit yang telah memberikan pemantik diskusi yang sangat luar biasa. Ya. Ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi bahwa di antara fenomena emosional dan sentimental adalah tamjid azat tadi. Ya kalau Ustadz Wid tadi mengatakan selalu merasa benar sendiri dan menegasikan gerakan-gerakan yang lain. Atau dalam sisi yang lain terlalu kultus individu, ya, atau bahkan kultus jamaah. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Seolah-olah jamaahnya itu satu-satunya gerakan Islam, ya, yang menuju katakanlah yang punya visi dan misi peradaban. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sebenarnya banyak catatan-catatan penting ya yang perlu kita diskusikan. Di antara
yang perlu kita garis bawahi atau metode atau cara agar kita bersikap rasional, tidak emosional, tidak sentimental itu adalah tidak menerima suatu kebenaran. Maksudnya kebenaran yang ijtihadi itu tidak menerima apa adanya, tetapi harus ada verifikasi. Harus ada verifikasi ya. Ada studi komparatif. Misalkan kita mendapatkan sebuah informasi atau sebuah ijtihad, maka ijtihad yang kita terima itu harus kita komparasikan dan tidak dianggap itu sebuah kebenaran yang absolut, kebenaran yang satu-satunya kebenaran. Nah, ini yang penting kita garis bawahi. Kemudian di antara cara agar kita bersikap rasional itu adalah tidak ikut campur ya dalam perkara-perkara yang tidak kita kuasai, dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Oleh karenanya seorang bijak mengatakan lausa katal jahil laqalal khilaf. Kalau orang yang bodoh itu diem, maka itu akan meminimalisir ya, memperkecil adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi nampaknya sebagian umat itu menjadi ahli ya dalam segala hal, apalagi politik. di grup-grup itu semuanya jadi ahli. Padahal di situ kan sudah ada pengamat politik yang ahli dalam kapasitas di bidangnya. Tapi mungkin ya yang tidak boleh kita lakukan adalah menjadi ahli dalam segala hal itu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu beberapa catatan. Sebenarnya catatannya banyak ini, tapi kalau dibaca habis waktunya ya. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengkonfirmasi, yang ingin berdiskusi, yang ingin mengcounter juga boleh. Biar kita lebih hangat diskusinya, namanya kopi hangat kan. Ya, saya persilahkan, ini sudah angkat tangan ini. Mbah Umbah. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz Wiwit. Kebetulan kita tetanggaan kampung Ustadz. Antum di Cilengsi, saya di Cikeas Ustadz. Ya. Sebetulnya sih bertanya Ustadz. Jadi dari yang tadi antum paparkan itu rasa-rasanya kok seperti yang aneh hadapi saat ini. Mungkin juga teman-teman seperti itu. Ya kadang banyak sekali ya ormas-ormas Islam yang menganggap tadi ormas sayalah yang paling benar, partai sayalah yang paling benar, yang tidak dengan organisasi saya dibilang bid'ah dan lain-lain. Yang tidak ikut dengan partai saya berarti keluar dari jamaah. Ya, jadi terkesan ini kok sepertinya gitu ormas-ormas Islam ini mensekat-sekatkan dirinya, mengkotak-kotakan dirinya. Jadi yang terkesan menurut saya umat yang menjadi korban, Ustaz. Apalagi menjelang-jelang pemilu kemarin kita bisa saksikan gitu. Masya Allah gitu. Ada yang menganggap bahwa pasangan inilah yang lebih soleh, pasangan inilah yang lebih islami dan macam-macam. Akhirnya umat terpecah. Menghadapi fenomena seperti ini, Ustaz. Apa yang harus kita hadapi? Dengan katakanlah para kader-kader dakwah, ya versi mereka, ya kalau yang tidak ikut dengan mereka, sesat dan lain-lain. Ini bagaimana cara kita, Ustaz? Biar kita pun umat ini tidak terpecah belah, padahal mengatasnamakan Islam, Ustaz. Demikian, Ustaz. Baik, ya terima kasih pada Mbah Umbah atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada peserta diskusi yang lain, saya persilahkan. Saya persilahkan Syekh Gunawan dari Bali, biar ada perwakilan, Ustaz. Nyimak aja nyimak. Kalau gitu biar ada perwakilan dari ini ya. Udah lama nggak dengar Ustadz Gunawan ini. Barusan dengar. Kalau gitu saya beralih ke Jawa Timur aja nih, ke Jember.
Ustadz Khairul Hadi. Ustadz Khairul Hadi silahkan. Ustadz Khairul Hadi mewujud? Oke. Kalau gitu kita pindah ke Dr. Amir. Ini saya angkat tangan. Ada yang angkat tangan ya? Caku tuh. Caku. Ya silahkan Mas Caku. Ayo silahkan Mas Caku. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau soal tadi luar biasa, jazakallah khair Ustaz atas Wajahnya pemaparannya. muncul Caku. Oh ya, Wajahnya tuh ibu yang minta. Ya, ini anak saya nih. Nah, ini wajahnya Mas Caku ini. nah, kelihatan ya. Iya, jadi alhamdulillah. Makasih ya, luar biasa tadi penjelasannya. Cuman memang mungkin ini Ustaz, apa namanya? Saya berpikir satu ketika itu pernah ikut kajian juga ya. Jadi beliau membahas tentang salah satunya ciri-ciri ulama. Kalau pembahasan itu beliau bilang begini, ulama yang benar itu salah satunya adalah mereka mencari kebenaran, bukan mengumpulkan pengikut begitu ya. Jadi apakah ini ada kaitannya Ustaz ya? Artinya kenapa umat Islam ini cenderung emosional? Apakah juga ada kaitannya dengan para pemuka agama, entah itu ulamanya, ustadz atau penceramah itu, akhirnya orientasinya lebih pada mengumpulkan jamaah ketimbang mengajarkan kebenaran, sehingga yang terbangun dalam masyarakat itu lebih pada emosional kelompok ketimbang kemudian menjalankan nilai-nilai Islam. Sehingga akhirnya pertanyaan selanjutnya adalah pada metode pembelajaran mendidik masyarakat ini sebetulnya seperti apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai tahap kurikulumnya gitu, apa dulu yang dipelajari segala macamnya, sehingga akhirnya yang lahir itu bukan orang-orang yang emosional tapi berpikir bisa secara rasional seperti itu. Ya mungkin itu ada yang bermasalah gitu ya dalam konteks cara kita belajar agama maupun yang menyampaikan agamanya. Itu aja sih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Caku atas pertanyaannya. Ya. Saya berikan kesempatan lagi kepada yang lain ya sebelum ditanggapi oleh Ustaz Wiwit. Siapa nih? Saya persilahkan Dr. Amir dari silakan. Dr. Amir silahkan. Ya. Sepatah dua kata. Sebetulnya lebih lagi senang mendengar ini sekarang ini. Ya, baik Ustaz, saya coba merekonstruksi kembali ya pikiran-pikiran yang muncul dari diskusi pagi ini yang mengangkat tema sebetulnya bisa disederhanakan antara emosi, antara apa ya namanya istilahnya ya, antara emosional dan rasional begitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati dan saya cintai para ustazah yang ada hadir pada kesempatan ini, yang hadir dalam Zoom meeting ini, sehingga insya Allah dengan
mengangkat tema ini kita bisa beralih dari kebiasaan yang kurang terpuji atau emosional kepada kebiasaan yang jauh lebih baik yaitu rasional. Eh, ada dua hal nih Ustadz. Pertama adalah apa namanya itu pernyataannya dan yang kedua pertanyaan. Jadi perlu menjadi catatan juga bahwa ketika buku ini ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ini sekitar tahun Iya, betul. 2003 itu ya 21 tahun yang lalu. Jadi kalau saya baca juga buku ini, saya miliki versi terjemahannya, udah banyak hal yang tidak terpikirkan oleh Syekh pada saat menulis buku ini karena memang kejadiannya baru belakangan. Oleh karena itu kalau menggunakan data yang dimiliki oleh Syekh Al-Qaradawi ini, sebetulnya buku ini pun juga sudah sangat ketinggalan begitu. Terutama dengan hadirnya artificial intelligence ini banyak hal yang sebetulnya kita perlu berpacu untuk melakukan percepatan akselerasi terhadap diri dan umat keseluruhannya. Sehingga dengan menyadari itu tampak sekali bahwa aspek-aspek yang tadi dihindari oleh Yusuf Al-Qaradawi tapi muncul pada zaman kita ini, pada zaman milenial ini membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Oleh karena itu, kalau kita lihat buku ini, mungkin nanti ada tawaran solusi dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebagiannya relevan, sebagiannya perlu dikembangkan lagi. Itu pernyataan saya, sehingga ini membutuhkan update yang lebih akurat lagi, terutama data-data yang terkait dengan kondisi manusia pada abad baru ini. Itu pernyataannya. Kemudian pertanyaan saya, kebetulan saya habis melakukan penelitian tentang literasi ya, literasi yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang tentang rendahnya literasi bangsa kita ini. Salah satunya adalah literasi membaca dan menulis atau baca tulis. Kalau di hasil laporan survei dari kita itu kan kita masih berada pada peringkat 10 dari 80 negara ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan upaya untuk meningkatkan rasionalitas umat secara keseluruhannya dan khususnya bagi bangsa kita yang mayoritas muslim ini, apakah dengan upaya untuk meningkatkan rasionalitas itu cukup kita hanya pembahasan secara teoritis dalam arti bahwa kajian-kajian yang telah terbukti kemudian sudah ditemukan berbagai macam solusi secara teoritisnya, kira-kira bagaimana kita melakukan langkah yang real dan konkret untuk keluar dari sini. Sebab setelah terbitnya buku ini banyak diskusi dan banyak sekali upaya untuk melakukannya, tapi nyatanya kita juga merasakan akhir-akhir ini sikap emosional itu bahkan justru bukan hanya masyarakat awam, tetapi juga orang-orang yang kita kategorikan intelektual pada akhirnya juga membuat pernyataan-pernyataan yang emosional. Nah, ini mohon narasumbernya bisa memberikan penjelasan bagaimana ini. Terima kasih, itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Amir atas pernyataan dan pertanyaannya. Luar biasa. Saya persilahkan Ustadz Wid ujian presentasi ini kayaknya, dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terkait dengan pertanyaan pertama dari Bang Umbah tadi ya. Ya. Kok bisa seperti ini, gimana jalan keluarnya kan gitu ya. Jadi memang kita harus kembali kepada dasar yaitu objektivitas kita sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang muslim, dalam Al-Qur'an panduan kita sangat sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Mana tadi? Eh, di ala lisani Daud, ya Daud, inna ja'alnaka. Qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah ila akhir ayat. Kemudian qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi memang menegakkan solusinya, satu-satunya solusi ya menegakkan sikap adil. Mungkin kita bisa bisa kita ambil faedah dari perkataan Pak sastrawan Indonesia Pramudia Anantatur mengatakan bersikap adil sejak dalam pikiran. Jadi memang melepaskan diri dari hawa nafsu tadi itu bisa melepaskan diri dari sikap emosional. Karena memang sumber penyelewengan, sumber sikap yang salah itu ketika ya syubuhul hawa atau tasyubuhul hawa, ketika sikap kita itu dikelabui oleh sikap-sikap yang tidak adil. Maka literasi terkait standar-standar adil itu jadi penting gitu ya. Jadi penting. Dan ini mungkin sedikit di antara masyarakat yang bisa mengakses atau mendapatkan literasi kaitannya dengan pembahasan tentang akal, pembahasan tentang hawa nafsu begitu ya. Kalau di zaman para ulama dulu itu ya banyak sekali kitab-kitab itu ditulis tentang dhammul hawa, misalnya tentang bagaimana hawa nafsu itu dicela begitu ya. Karena dia menutupi akal ya, dari berpikir yang benar. Jadi memang umat harus berlatih untuk bersikap adil. Harus bersikap adil. Kalau di Arkanul Bai'ah itu ya tajarrud. Belajar tajarrud. Sehingga tidak dipengaruhi oleh emosi sesaat, di kala senang semangat, di kala tidak senang tidak semangat. Nah itu berarti tidak tajarrud kan gitu ya. Ya, mungkin dari sisi pembahasan mengenai metode tasawuf itu membebaskan diri dari hawa nafsu itu ya sangat penting untuk disebarluaskan di kalangan masyarakat. Sehingga pendekatan-pendekatan yang bersifat hukum ya, atau bersifat syar'i begitu, hitam putih begitu, yang selama ini memang menguasai masyarakat gitu ya. Seperti tadi fenomena tabdi', yakni tabdi'ul akharin ya. Membid'ah-bid'ahkan orang lain itu kan karena pendekatan tasyri' hukumnya. Jadi pendekatan hukumnya lebih kuat dibandingkan sisi kebijaksanaan, sisi akhlaknya gitu. Sisi akhlaknya. Nah, ini
bukan merupakan wajah Islam yang komprehensif kan gitu. Jadi cara pandang Islam yang komprehensif ini ya betul-betul harus mencerminkan sisi akidahnya, sisi syariahnya dan sisi akhlak gitu. Sementara kurikulum-kurikulum ya saya kira ini mungkin menyambung dengan Mas Cako ya? bukan pertanyaan dari Mas Dr. Cako, Mas Amir, Cako. tapi ini apa namanya tantangan untuk dijawab bersama. Sebenarnya nanti ini para masyayikh, saya kapasitas saya jauh di bawah ini untuk menjawab ini ya. Jadi eh, banyak kurikulum studi Islam itu yang berkembang di masyarakat ya, bukan di kampus. Jadi lembaga-lembaga dakwah itu tidak mencerminkan kurikulum Islam yang komprehensif gitu. Ya kan? Di dalam kitabnya Muhammad Kutub La ilaha illallah itu beliau mengidentifikasi ada tren studi Islam itu ada tiga gitu. Ada tiga yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah sangat yang pertama adalah sangat menitik beratkan pada pembenahan akidah saja berbasis dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Tanpa melihat konteks kenapa warna atau corak dakwah itu menitik beratkan pada sisi akidahnya saja. Karena waktu itu memang yang dihadapi konteksnya adalah menyebar luasnya kesirikan gitu kan. Itu salah satu tren yang beliau ungkap. Yang kedua adalah dari sisi jihadnya. Melihat konteks pada saat umat Islam itu atau dunia Islam itu dalam genggaman imperialisme kolonialisme, sehingga corak warna jihadnya itu lebih kental dibandingkan yang lain. Kemudian corak yang ketiga itu adalah Islam yang komprehensif gitu, yang mungkin secara tidak langsung mungkin menyodorkan ini ikhwan gitu kan gitu. Nah, tapi apakah corak yang komprehensif itu masih bertahan kan gitu. Termasuk di dalamnya perlu ada evaluasi misalnya terkait dengan hal yang tidak relevan, di mana menyamakan corak Islam secara dunia itu harus sama misalnya kayak gitu ya. Saya tidak menilai begitu, tetapi ada mengarah kok model Islamnya seluruh dunia mau sama begitu loh. Tapi kan pada kenyataan realitasnya ada corak-corak Islam yang lain berdasarkan yang muncul di setiap negara yang berbeda-beda begitu. Nah ini corak-corak dakwah ini saya kira kurikulumnya itu tidak komprehensif sehingga melahirkan tadi jauh dari sikap adil gitu ya. Melahirkan sikap tidak seimbang, tidak adil gitu. Nah, saya kira di antara yang perlu diluruskan kita ini adalah ya kita menggiatkan literasi sikap-sikap yang ya mengajarkan masyarakat untuk bersikap adil dari sisi benar secara akidah, benar secara syariah dan benar secara akhlak. Kemudian mungkin sedikit juga tadi Bang, manggilnya gimana? Bang, penanya kedua, Bang Acu, Bang Aku. Bang Caku. Bang Caku. Bang Caku. Iya. Bang Caku. Ya, ini banyak ulama-ulama mencari pengikut kan gitu, kesannya begitu. Tapi memang kita masyarakat kita ini kan suka berkumpul, suka bersama-sama. Saya kira tidak ada yang salah dengan itu, tetapi dari sisi ulamanya sendiri memang harus menyadari bahwa umat harus punya visi yang jelas bahwa umat ini mau dibawa kemana begitu, mau dibawa kemana gitu kan. Maka
relevan menurut saya ada sertifikasi dai oleh MUI itu, oleh Ustadz Rahman dan teman-temannya. Saya belum ikut itu Ustadz, sertifikasi dai. Harus Tetapi harus ikut. peserta sertifikasi dai ini mestinya sasaran pertama itu ya apa namanya ustadz-ustadz yang terkenal-terkenal itu mestinya gitu. Dengan mungkin metode khusus atau gimana MUI ya. Jadikan mereka Ada Udah korp. udah banyak ikut. Udah Oh, banyak sudah ikut. Ustadz ya? Oh, Apa sudah tuh? ya. Ya, saya kira kalau sudah ada standarisasi begitu, saya kira MUI mempertimbangkan faktor komprehensif kekomprehensifan Islam gitu ya. Jadi Iya, masyarakat itu diajak benar secara akidah, diajak benar secara syariah, dan diajak benar secara akhlak gitu. Ya, Nah, ini saya apa kira Ustaz? ada tanggapan Eh, nih. Silahkan, silahkan. ya, kan sebenarnya nggak salah sih mengumpulkan pengikut. Cuman efek buruknya seringkali adalah mereka menutup ruang ilmu untuk muridnya untuk belajar di tempat lain, nah seolah-olah ya, seolah-olah ilmu itu cuma dari aneh loh gitu loh, cuma dari kelompoknya, Iya. sehingga itu yang nah, menutup celah kita belajar gitu. ya. Padahal kan Betul. ilmu Ada saya melihat ada betul. Itu ada dua yang sedang berkembang yang baru saya lihat itu ya. Dari sisi ya, membatasi ruang lingkup itu hanya organisasi. Satu lagi adalah dijustifikasi dengan sanad gitu. ya. Nah itu Dengan akhirnya sanad yang buat begitu ketat ini kan Ustadz Rahman ini kalau pakai sanad itu nyambungnya ke Rasulullah kan nggak bisa diterangkan gitu kan. Bisa, Saya juga bisa, bisa. sama gitu. Ini pesantren Saya modern udah KMI tanpa sanad Ustadz. saya sudah punya sanad Tat. Sampai Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Wah. Al-Fadani udah punya sanad. Berarti saya mesti ngambil dari antum supaya nyambung. Iya. Dan kita semua ya. Sekarang berarti waktunya ijazah. Waktunya memberi sertifikasi ijazah. Ustaz Jadi saya bagus kira tuh kita kobilna gitu. Ustaz. Harus mangkul Tat. Dan Iya. sertifikasi itu bagus, Tat. Baik. Kalau Anda berpikir apa namanya, ini yang ada sekarang nggak tahu ya. Kayaknya jadi ustadz, jadi ulama tuh gampang banget gitu. Kita jadi dokter aja kuliahnya lama gitu ya. Jadi Iya, iya. senior aja harus ada tesnya dan segala macam, bikin Betul, betul. tesis, disertasi. Ini jadi ustadz kayaknya gampang banget gitu. Asal kelihatan soleh gitu kan. Ya, Tahu ya ayat jadi ustaz ini kan agak repot juga nih. Mungkin juga karena di masyarakatnya juga apa namanya ya masyarakat kita terlalu mudah memberikan stempel-stempel juga. Ya yang heboh dengan belakangan ini antara habaib gitu Ba'lawi dan apa namanya ya itu kan menarik gitu ya fenomena itu akhirnya muncul. Tapi memang menurut saya sertifikasi itu perlu ya karena kayaknya orang ngajarin agama tuh kok ini kan penting banget gitu tapi kok standarnya tuh nggak ada gitu. Meskipun ya dakwah sih nggak bisa dibatasin ya orang mau dakwah silakan aja tapi untuk sampai level menurut saya sampai level ulama dan dia bisa memberikan ilmu Ustadz sampai Iya. level itu mestinya ada standar yang harus dijaga gitu. Saya Iya. itu Ustadz. Oke, terima kasih betul. Mas Jaku. Betul itu, Pak. Mas Betul, Rahman Mas. itu ada Ya, Bu Sylvia di chat. Ya, ya bentar dulu. Gimana Ustadz Wid? Udah selesai ininya ya? Saya kira cukup ya. ya saya kira cukup. Baik, Nah, saya bacakan ada pertanyaan di kolom apa? Kolom apa nih? Kolom chat ya. Ini pertanyaannya bukan hanya untuk Ustadz Wiwit ya, bisa untuk semuanya, bisa bisa sharing gitu ya. Ya baik, di sini saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz dan Ustadzah semuanya, saya tambahkan Ustadzah ya. Saya berpikir bahwa setiap gerakan Islam pada awalnya memiliki niat yang baik, yaitu meninggikan Islam di muka bumi. Tapi ketika berinteraksi dengan dukun politik, gerakan Islam tentu saja berupaya menambah follower agar bisa memberikan kemenangan pada kelompok gerakan Islam tertentu. Sehingga muncullah strategi-strategi yang tidak sesuai dengan emosional yang diperbolehkan dalam Islam. Makanya partai identitas sepertinya tidak relevan ada di Indonesia karena mayoritas kita Muslim.
khawatir perpecahan antar umat Islam mudah terjadi. Jadi bagaimana seharusnya gerakan Islam saat ini dalam menyikapi politik? Syukron. Ini apa namanya, pertanyaan sekaligus buat refleksi buat kita semuanya. Jadi yang menjawab ya tidak harus Ustaz Wid, saya persilahkan kepada yang lain. Ya. Ya, Bu Sita mau menanggapi? Ayo, silakan. Ibu silakan. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau saya melihat, pertama sih saya sebagai editor cenderung untuk ngedit dulu bahasa ya. Sentimental itu yang benar sentimental di KBBI. Nah, jadi jangan dulu memang sentimental. Kemudian pada saat Ustadz Rahman bicara shifting, coba selalu disertakan bahasa Indonesianya, pergeseran atau bergeser dari sikap emosional menuju rasional seperti itu kan tadi sering shifting ya. Kemudian saya ingin lagi ke belakang dipanggil jadi lari-lari. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kaitan misalnya tadi berbasis rasional atau tidak, itu saya lihat di Turki misalnya. Dr. Erbakan, gurunya Erdogan, pernah mengatakan ketika waktu itu memang konstitusi Turki sampai sekarang masih konstitusinya adalah sekuler. Nah, kemudian mau tidak mau Reva Party juga tentunya berdasarkan ideologi sekuler. Tapi kemudian Syekh Erbakan mengatakan bahwa yang kami pahami tentang sekularisme adalah bahwa segala sesuatu harus based on knowledge gitu, harus berbasis ilmu pengetahuan, harus berbasis yang memiliki dasar ilmiah seperti itu. Jadi istilahnya bahkan tentang sekularisme juga itu bisa multitafsir gitu. Dan yang ditafsirkan oleh Bapak Erbakan ini, ya temannya Bapak Habibie ketika kuliah di Jerman, itu adalah segala sesuatu berbasis pengetahuan. Nah, kaitan dengan masuk tentang Silvi, ya, Mbak Silvi ini. Jadi kalau menurut saya memang segala sesuatu itu harus seimbang kan. Jadi kadang-kadang karena apa? Karena juga perasaan ya dibutuhkan. Kalau kita dengar tentang altifia, kayak kelembutan hati, perasaan. Ya nggak boleh sebenarnya kayak bahasa anak-anak sederhana, jangan baper, jangan lebay, kayak gitu aja pakai bahasa-bahasa sederhananya. Nah, kalau kaitan dengan partai politik dan seterusnya, ini mirip juga dengan perkataan Erdogan ya, Presiden Turki. Yang punya agama itu orang, yang memeluk agama itu manusia, gitu. Jadi manusia-manusianya mau di partai manapun gitu ya. Walaupun partainya judulnya semua harus partai sekuler kan di Turki. Tetapi kita tahu sebenarnya di AK Party itu semua banyak sekali anggota-anggota pentolani itu adalah anggota tarekat Islam. Di Turki itu ada lebih dari 200-an tarekat Islam gitu. Jadi 264 tadi yang nambahin data 264 tarekat Islam. Tetapi partainya nggak ada yang judulnya Partai Islam. Maksudnya Silvi ini. Dan benar juga gitu karena kalau kita lihat kategorisasi di dalam ilmu politik tentang partai politik gitu ya. Kayak misalnya di Jerman, pemenangnya selalu partai CDU atau CSU. Christliche Demokratie Union atau Christliche Soziale Union. Partai Kristen Demokrat, Partai Kristen Sosialis gitu. Tetapi tidak terlalu kemudian digembar-gemborkan bahwa ini partai Kristen gitu, partai agama dan semacam. Tapi memang ya udah the ruling party, partai pemenang atau kemudian partai yang menjadi oposisi gitu di parlemen. Jadi kalau menurut saya, tapi susah di Indonesia untuk orang nggak mau nyebut di partai Islam. Tapi pelan-pelan menurut saya sudah lebih banyak partai yang sebenarnya kita tahu basis masanya Islam. Ya, seperti mungkin PKB, basis masanya NU, PAN, awalnya basis masanya Muhammadiyah, walaupun pasti terjadi pergeseran-pergeseran. Tetapi itu sudah mulai, mereka tidak menyebut mereka sebagai partai Islam. Jadi mungkin kembali lagi tadi, kalau kemudian partainya sendiri kan bukan orang gitu ya, tetapi tadi orang-orang yang beragama. Artinya di partai-partai yang
bukan menyebut dirinya partai Islam, juga banyak muslim-muslim yang baik gitu. Mudah-mudahan maksudnya Mbak Silvi ini adalah mencegah fragmentasi umat Islam terkait dengan afiliasi politik dan dukungan politik dan lain-lain. Gitu Mas Rahman. Baik. Ya, terima kasih tanggapannya dari Dr. Sita ya, yang luar biasa. Kemudian saya sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Mbah Umbah ini. Ini beliau ini inisiator. Mbah Umbah itu bukannya bahasa Jawanya cuci-cuci ya? Ya, cuci hati biar selalu bersih. Cuci hati. Baik. Jadi adanya misalkan fanatisme ya, fanatisme yang berlebihan ya, fanatisme buta, kemudian sikap irasional, ya, sentimental dan seterusnya. Ya, kalau menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau itu hanya memberi satu kata kunci, tapi menarik kata kunci yang disampaikan oleh beliau adalah, jadi adanya fanatisme buta dan seterusnya, adanya kultus individu, adanya tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, ya, itu beliau mengatakan tuh killatus sakofa, karena minimnya wawasan dari umat Islam. Tidak bisa membedakan antara mana tujuan, mana wasilah. Tidak bisa membedakan mana usul, mana furu. Tidak bisa membedakan antara formalitas dengan substansi. Dan seterusnya lah ya. Sehingga karena adanya kilatus sakofa ini, mereka tidak punya prioritas, tidak punya marotib al-aulawiyah, tingkatan-tingkatan prioritas yang harus dikerjakan ya. Ya, sehingga tadi yang dikatakan oleh Ustadz Wid sangat relevan ya. Di antara bentuk emosional itu adalah punya pemahaman yang dangkal ya. Karena punya pemahaman yang dangkal, hanya punya satu sudut pandang, tidak mengkomparasi dengan pandangan-pandangan yang lain, merasa dirinya punya kebenaran absolut ya, sehingga yang terjadi ya ta'assub ya, at-ta'assub al-ama, fanatisme buta. Nah, inilah yang menjadi apa catatan penting dari almarhum Yusuf Al-Qaradawi ya. Fenomena-fenomena ini sudah banyak di gerakan-gerakan Islam ya. Oleh karenanya beliau ini tahun 2003 ya menulis buku itu ya, As-Sahwah Al-Islamiyah ini, Minal Murahaka Al-Rusdi, yaitu kebangkitan Islam dari masa transisi, dari masa kekanak-kanakan menuju kebangkitan yang dewasa lah, menuju umat yang dewasa. Kira-kira begitu. Artinya ke depan ya, kopi hangat ini hanya salah satu wasilah saja untuk menambah wawasan kita agar kita tidak mengalami atau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah ada ya. Tetapi kita harus melakukan pergeseran, kata Bu Sita tadi. Bukan shifting melulu ya. Pergeseran mindset gitu kan. Ngomong Inggris melulu ini. Ya. Saya roaming satu bisa. Harus ada tajdid, ada pembaharuan ya, supaya tidak seperti kata dalam tempurung gitu kan. Ya, seperti itu. Ini hanya inisiatif, hanya usaha kecil ya, bagian dari kontribusi kecil untuk katakanlah pendewasaan umat. Walaupun kita belum tentu dewasa juga ya, tapi harus berusaha menjadi dewasa lah. Kira-kira begitu. Bukan berarti kita sudah dewasa semuanya, tapi kita berusaha menjadi dewasa gitu. Sama-sama berusaha menjadi dewasa. Baik. Waktunya udah jam berapa ini masih? 7.21 ya. Udah 7:30, Zat. Ya, 7:30 kita tutup nanti, Ustaz. Ya, sebelum nanti Ustaz Wid memberikan closing statement ya, saya kasih kesempatan biar kita diskusi dua arah. Ustadz Komir mau berbicara? Atau Ustazah Maryam nih? dari Ummahat, dari ibu-ibu. Kan tadi ada. Belum, masih ada tamu, sibuk sambil dengarkan ke sana kemari, ke sana kemari. Ya, lanjutkan.
Ya, lanjutkan. Ustaz Lanjutkan. Muzaffar, Ustaz Muzaffar. Silakan Ustadz Muzaffar ya dari Surabaya ya. Ini alhamdulillah pesertanya tadi Cukup sempat Ustaz, tidak 45 banyak. ya. Silakan. Eh, Dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk Ustaz Wiwi dan semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang fenomena-fenomena seperti ini kan fenomena yang ya sepanjang sejarah itu akan selalu terjadi dan terulang terus. Jadi kalau tadi disebutkan salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena ini, mengapa kaum gerakan Islam itu lebih dominan pada mereka aspek emosional daripada rasional dan keilmuan. Itu adalah salah satu faktor penyebabnya karena terburu-buru dalam memetik buah. Nah, dalam hal ini saya juga mengingatkan, jadi kita sendiri juga jangan terburu memetik buah dengan upaya kita seperti ini, lalu kemudian kita membayangkan bahwa umat Islam, gerakan Islam dalam waktu dekat itu bisa dewasa gitu. Buku ini ditulis oleh Dr. Yusuf Kardawi, seperti yang tadi disebutkan 2003. Dan ini tentu sudah hasil pengamatan beliau selama sekian dekade puluhan tahun sebelumnya. Dan sampai sekarang ya ini yang kita saksikan. Jadi kalau saya selalu melihat ini sebagai peluang amal. Akan selalu diulang Allah Ta'ala. Jadi ada yang berusaha untuk dewasa sudah wafat duluan. Anaknya masih masih ini lagi, mulai lagi. Jadi akan muter seperti itu. Jadi seperti yang kita sebutkan bahwa ini semuanya Allah sediakan untuk menjadi peluang amal kita. Cuman memang agar supaya kita senantiasa melakukan evaluasi, kalau kita lihat ya faktor-faktor penyebab yang barangkali tadi belum disebutkan atau sudah tapi saya pas tidak mengikuti, itu adalah tadi sudah disinggung bahwa kelompok-kelompok Islam sendiri itu kan macam-macam. Ada yang memang dominan aspek rasionalnya, memang penekannya pada sisi keilmuan. Tapi ada banyak kelompok Islam itu yang yang memang dominan menekankan pada aspek atifah, rasa dan perasaan serta emosi. Jadi berislam lebih dengan hati. Tadi Ustazah Dr. Sita menyinggung tentang fenomena tarikat-tarikat tasawuf di Turki. Nah, masing-masing ada tempatnya. Tapi yang kemudian jadi masalah adalah ketika, jadi kalau di Turki seperti itu, lalu kemudian yang tampil untuk mendominasi ruang publik, apalagi wilayah politik, dan semacam itu adalah yang rasional-rasional itu. Nah, ini terjadi masalah ketika yang muncul itu adalah khilafah atifi, memimpin umat, menggerakkan. Jadi gitu. Lalu kemudian yang ditonjolkan lebih banyak emosional. Jadi salah tempat aja, tidak proporsional di situ. Babnya di situ. Tidak masalah ada bagian ini, tapi masing-masing ada bagiannya. Ada bagiannya. Jadi kelompok-kelompok zuhud, kelompok-kelompok yang fokusnya kepada ini, itu ya memang memilih tempat di mihrab di masjid-masjid gitu. Bahkan cenderung dulu begitu. Nah, ini yang kemudian keluar dengan modal seperti itu. Yang akhirnya mereka yang dikenal. Ada faktor hilangnya kepemimpinan ulama. Plus ulama yang terpecah belah, bukan ulama yang berselisih.
Jadi yang merusak kita bukan khilafiyah, perbedaan, tapi perpecahan. Salah satu faktor penyebabnya memang ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan. Bukan perbedaannya, bukan khilafiyahnya, tapi ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan, sehingga yang terjadi adalah perpecahan. Kalau untuk akhir-akhir ini, jadi kalau kita lihat di samping kita berada di era medsos ya, media sosial yang luar biasa, lalu kemudian di tengah itu bersamaan dengan itu sangat marak dan dominan orientasi dan madhab provokatif. Jadi saya ada di grup-grup WA, mungkin kalau saya yang ada dari puluhan di mana saya ada di sana, itu ada belasan, 16-17, itu termasuk di situ ada yang umum, masyarakat umum, tapi tidak sedikit yang dari kalangan para kiai, para ustadz, para masyayikh, alumni Timur Tengah, alumni para pesantren, itu yang isinya mayoritas provokasi. Mayoritas provokasi. Memprovokasi umat. Itu tidak, kalau dari masyarakat biasa nggak masalah. Ini enggak, termasuk dari para ulamanya itu. Nah, ini mazhab provokasi sangat luar biasa dahsyat, dan kita kan dikuasai oleh medsos. Kita dikuasai oleh medsos. Jadi kalau saya ya cuma saya skip aja. Mau keluar juga ya masih menghormati yang saya kenal di dalam gitu. Ada sebagian yang saya mau minta izin untuk keluar. Itu salah satu faktor penyebabnya. Ya, saya ingin menjaga hati saya terhadap beberapa ustadz yang sangat saya hormati. Kalau nanti saya baca komen-komen yang tidak sepatutnya, itu malah hati saya berubah gitu, mending saya keluar. Tapi kebanyakan ya mending nggak saya baca memang. Tapi betul-betul jadi mazhab dan orientasi provokasi luar biasa, naudzubillah. Luar biasa, naudzubillah. Jadi ya ini akhirnya masyarakat kan emosinya itu meledak-ledak, tapi tidak ada penyaluran. Tidak ada ini, sehingga akhirnya saya kira ini termasuk yang menjadi penyebab banyaknya fenomena yang sangat stroke. Jadi bahan-bahan materi nggak tahu benar atau tidak, yang itu wilayahnya para pengambil kebijakan. Iya. Itu di-share di bawah. Kalau saya mengatakan ini haram, jangankan itu hoax, andai benar pun itu haram. Kita loh di bawah yang nggak tahu apa-apa hanya marah gitu. Nah, ini dominan ya, mohon maaf. Jadi insya Allah itu nge-share itu semacam itu yang menggambarkan betapa rusaknya masyarakat kita. Padahal masya Allah kita itu kufur nikmat itu, kita sedang berada di, kalau saya selalu ingat tentang Indonesia, tidak menutup tentang berbagai kekurangan yang kita sadari, tapi kita sikap bisa proporsional. Tapi kalau dibanding, ini penting untuk membanding negeri kita ini dengan negeri-negeri Islam di Timur Tengah sana. Saya selalu ingat masyayikh kita yang ada di sini dulu, itu jadi yang dari Syria, yang dari yang dari Irak, itu dalam dakwah itu antum fil jannah. Jadi antum di surga di Indonesia ini. Terus oke, jadi saya kira itu barakallahu fikum. Jadi ini pembelajaran kita dan upaya kita untuk mendewasakan diri. Tapi lagi-lagi jangan terlalu terburu-buru, termembayangkan ini setelah pertemuan ini insya Allah umat Islam segera dewasa semuanya. Nanti kita kehilangan lahan amal nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Muzaffar. Jadi kita harus waspada dengan mazhab baru. Al-mazhab al-provokasi. Mazhab provokasi. Tahrid ya. Mazhab provokasi. Mas Rahman, nambahin dikit komen terhadap Ustaz Muzaffar. Iya, saya lihat memang tadi kaitannya dengan Mbak Silvi, kaitan juga dengan pertanyaan Caku, memang tanggung jawab ulama ya. Kaitan ketika ulama sudah terjun ke politik dan misalnya mungkin berada di sebuah partai politik, memang harus tetap lebih hati-hati. Saya teringat di India itu ada politisi yang mengatakan bahwa
kadang-kadang dia merasa blessing nih di daerah dapil dia itu miskin. Kenapa? Jadi suaranya itu murah. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang dia memelihara kemiskinan itu bagian dari dia memaintenance dapilnya gitu. Jadi Allah. loh kok dia ini. Nah saya takutnya gini, memelihara emosi umat yang cenderung meletup-letup ya, cenderung impulsif tadi. Saya terus terang tadi Ustadz Muzaffar, saya juga ada yang saya left dari grup UI. Itu profesor-profesor ini, tapi saya waktu itu masukin Pak Nggak Harihan. boleh left. Saya left, biarin aja ada Dokter Helda di situ. Dan saya tidak tahan di situ. Jadi left. Kalau ada grup SMP saya arsipkan. Jadi diarsipkan saya nggak muncul gitu. Menjaga hati ya, Helda. Beda ada Helda di situ. Oke. Akan jadi dai di situ. Kenapa? Ya, Helda aja. Ya, Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Sita. Komennya Helda. Aku mau ngomong lagi. Iya. Kita ini tadi mendengar dua guru saya nih, saya jadi ingat gitu. Kalau secara pribadi memang kalau saya lihat banyak mungkin di negeri ini nggak profesional ya. Artinya kalau memang dia berprofesi sebagai itu ya dalamin saja di situ dan jadi ahli di situ. Kadang-kadang begitu masuk ke ranah yang baru, mereka tidak mengilmui untuk belajar di ranah itu. Kalau saya pribadi sebenarnya berharap ulama itu tidak terlalu banyak masuk dalam politik praktisnya, tapi lebih pada mengawal umat gitu ya. Sebab dalam sejarah Islam itu tidak ada kebangkitan itu tanpa dikawal oleh ulama dan ilmunya. Jadi mereka mengawal kebangkitan, bukan ngawal politik sebenarnya, kebangkitan umat. Karena akhirnya hari ini yang memberi arahan umat itu bukan ulama akhirnya, banyak kan politisi, pemain dan segala macam gitu ya. Jadi memang berat ini tugas mereka yang belajar ilmu syariah gitu, memang berat banget. Dan mungkin satu lagi sih jadi ingat tentang fenomena istijal, terburu-buru maupun fenomena tadi yang provokator tadi ya. Jadi mungkin ada sikap yang putus asa, udah berjuang lama tapi hasilnya nggak kelihatan. Mungkin satu hal yang kami umat ini perlu tahu tentang tahapan-tahapan dakwah ini gitu, sehingga kita bisa mengukur. Kadang-kadang emosional itu kan terjadi karena tidak punya ukuran. Kita merasa bahwa ini udah berjuang lama tapi ini kok begini-begini aja, padahal Quran sendiri turunnya bertahap gitu. Bahwa fenomena keburukan hari ini kan juga bukan sehari dua hari, itu juga bertahap. Maka kebaikan itu juga harus ditahapin begitu. Fenomena pelarangan khamr itu kan juga bertahap. Jadi mungkin menurut saya ini ada materi yang penting yang mungkin harus disampaikan at-tadarruj tentang kebertahapan, sehingga kita bisa lebih rasional, bisa lebih tenang gitu melihat sesuatu itu tidak emosional dan terburu-buru dan tahu ukuran-ukuran yang harus dibuat. Itu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kualitas Cako. Terima kasih Mas Cako ya. Kapan-kapan kita minta beliau jadi narasumber ya. Iya, itu udah kayak narasumber antropologi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Wiwit untuk closing statement. Closing statement ya. 8. Silakan Ustadz. Mau lama juga nggak apa-apa Ustadz. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Soalnya jam 8 ada jadwal ngajar. Bismillah. Baik, closing statementnya saya kira terima kasih telah ditarik kembali kepada tradisi ilmiah. Sehingga lumayan agak berat-berat juga baca-baca buku ini ya. Tapi ya saya sangat bahagia dan senang bisa bermuajah, belajar bersama kembali dengan para masyayikh. Closing statementnya memang tadi seperti yang Bang Caku bilang tadi itu, memang ulama sama politisi itu mesti dibedakan. Gitu. Harus tidak memasuki suatu urusan yang
yang kira-kira maslahatnya eh, apa mana maslahat yang bisa kita kawal dan tidak. Saya kira kita mesti tahu diri, ya kan. Jadi umat mesti percaya diri dan tahu diri. Saya kira itu aja. Terima kasih. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Wiwit, maaf, closing statement ini bisa membatasi nih. Saya pernah bicara dengan almarhum Dr. Azami Samiun Jazuli. Lalu saya bilang, Ustadz, di Turki itu ulama banyak yang jadi politisi. Terus dia bilang gini, ya ukhti, dia bilang, di sana, di Suriah, di Palestina, di ulama banyak. Jadi nggak apa-apa dibagi-bagi, ada yang jadi politisi, ada yang jadi pembina umat. Jadi jangan sampai juga, mungkin gini yang penting. Karena ada Benar, suatu benar. saat, ada yang suatu saat, dia udah jadi wali kota. Dia bilang, makan pakai tangan kanan. Harusnya wali kota tuh nyediain makanan buat rakyat. Dia lupa. Dia udah nggak jadi ustadz lagi sekarang. Udah jadi wali kota. Yang ngajarin agama biar ulama. Gitu Mas Wid ya. Oke. Baik. Siap. Tambah menarik nih. Mau ditutup ya? Bismillah, insyaallah. Angkat tangan, nyerah. Saya mau ngajar juga jam 8 Ustadz Wid, insya Allah ya. Siap. Baik. Ya, insyaallah. Barakallahu Bapak fikum. dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi aktif dalam diskusi Kopi Hangat ini. Insya Allah kita akan ketemu pekan depan ya, yang akan membahas tema yang tidak kalah menariknya, yang akan diisi oleh narasumber-narasumber yang punya kapasitas dan kapabilitas insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di penghujung acara. Kita akhiri diskusi Kopi Hangat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.